Halo teman-teman, balik lagi berjumpa di Vokasi Kini bersama saya Syahna Suartono. Dalam acara ini kita akan membahas berbagai profesi kekinian yang tentunya menarik buat kalian generasi muda di rumah. Nah, kalau kita bicara mengenai profesi, katanya kalau kita bekerja sesuai dengan passion kita, tentunya kita merasa bahagia pastinya. Dan harusnya kita mengikuti passion itu. Nah, kita akan menyimak perjalanan dari Tisa Ohnila yang meninggalkan pekerjaannya sebagai lawyer di bidang korporasi dan kemudian membuka Pipiltin Cocoa di bidang food and beverage. Seperti apa perjuangannya dan seperti apa sih sebenarnya serunya bidang food and beverage? Yuk kita lihat. Jadi pertama kali jatuh cinta sama coklat pada saat dulu waktu masih kerja, bukan di bidang F&B justru. Tapi waktu itu memang hobi bikin kue coklat. Terus udah pakai coklat, waktu itu pakai coklat Prancis kan. Karena kue coklat tuh enak kalau coklatnya enak kan. Pakai yang satu merek Prancis ini ternyata lihat di website mereka ngambil biji coklatnya itu tuh dari Indonesia. Dari situ saya mulai bertanya-tanya, kok Indonesia ya? Karena kan kita bukan negara coklat gitu, kesannya bukan negara yang coklatnya terkenal gitu kan. Terus ternyata setelah dilihat dari website mereka Indonesia, terus saya cari-cari informasi, ternyata memang Indonesia itu nomor 3 terbesar untuk produsen biji coklat di seluruh dunia, di dunia gitu. Jadi bukan di Asia tapi di dunia. Which is berarti kan besar banget kan potensinya gitu. Jadi dari situ saya dan partner saya Pak Irfan betul-betul memfokuskan memang kita harus mulai nih. Kalau nggak mulai nanti siapa lagi yang mulai gitu, mengharapkan. Terus jadi akhirnya kita memutuskan untuk mulai Pipiltin Cocoa membuat coklat dari mula. Jadi kita membuat coklat dari biji coklat sampai jadi coklat bar. Kali bikin coklat di rumah sendiri, waktu itu saya nyoba-nyoba. Jadi kalau coklat asli itu cara handling itu suhunya harus 20 derajat Celcius kayak perkiraan, nggak boleh lebih panas. Jadi waktu itu bikin ruangan coklat, ruang tamu saya belah jadi AC-nya dingin, pasang dingin, sama beli meja marble itu untuk practicing tempering. Tempering tuh caranya gimana sih untuk supaya suhu coklatnya stabil. Nah dari situ makin mounting, makin ngerasa bahwa kita harus ada nih yang bisa menonjolkan produksi coklat Indonesia gitu. Tapi bukan hanya biji coklatnya keluar aja terus kita terima yang import udah jadi, tapi kita harus bisa memproduksi sendiri gitu kan. Kita harus membuat coklat Indonesia itu terkenal karena memang by nature dia udah nomor 3 di dunia terbesar untuk produksi biji coklatnya. Jadi kenapa enggak? Saya belajar sama Francis Maistre. Dia orang Prancis yang udah tinggal di Indonesia, udah 10 tahun tinggal di Indonesia. Beliau memang sudah ahli di bidang coklat. Waktu itu beliau punya toko coklat namanya L'Atelier du Chocolat. Saya belajar dengan beliau intensif untuk professional course untuk chocolatier, untuk bikin coklat. Nah setelah selesai dari sana, waktu itu belajar sama beliau kan cara bikin pralin, coklat-coklat yang kecil-kecil, cara handling coklat seperti apa. Nah tapi saya setelah selesai tuh kurang puas, kayak saya gimana caranya ya supaya saya bisa lihat first hand pabrik coklat gitu. Akhirnya saya browsing terus menemukan sekolah di Switzerland.
Nah, di sekolah ini ternyata memang mereka di belakangnya tuh mereka memang pabrik coklat. Terus lihat websitenya lagi, namanya Velclean pabriknya. Lihat website Velclean ternyata mereka ngambil coklat dari Jember. Jember itu salah satu penghasil biji coklat terbaik di dunia, namanya Criollo tipe beansnya. Jadi dari Criollo, terus saya makin intrik lagi untuk lebih mempelajari coklat. Jadi akhirnya untuk ikut course itu mereka mau melakukan beberapa tes gitu. Jadi jadi lewat Skype, lewat email, apa yang saya udah bisa lakukan, apa pengalaman saya udah seberapa banyak, dan alhamdulillah waktu itu keterima di Master Chocolatier course itu, dan di sana belajar masuk ke pabrik coklat dan belajar juga sama chef-chefnya cara handling coklat yang baik seperti apa. Waktu masih belajar, saya masih berprofesi sebagai pengacara. Jadi waktu itu saya masih bekerja di corporate law firm. Jadi saya betul-betul mengerjakan coklat kalau ada weekend yang kosong aja gitu. Jadi tapi memang kalau ditanya passion sih, memang dari dulu sebetulnya passionnya di F&B. Cuman memang one thing to another, akhirnya saya mencoba di profesi yang pengacara. Gitu. Saya sebelumnya 7 tahun jadi pengacara corporate. Memang saya niatnya mau serius di bisnis coklat, jadi nggak bisa sambil kerja sambil bisnis gitu. Jadi waktu itu memang memutuskan memberanikan diri untuk fokus di sini karena memang butuh a lot of work gitu, a lot of effort. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan dunia pengacara gitu. Akhirnya terjun ke coklat. Coklatnya kan dari Bali, dari Pidijaya Aceh, sama dari Glenmore Banyuwangi. Jadi tantangannya mereka biasanya menerima pesanan yang tontonan dari luar negeri. Dari Swiss, dari Belgia, dari Malaysia, dari Amerika. Nah, waktu mereka dengar Pipiltin itu siapa gitu kan. Dan cuma minta, nggak sampai tontonan. Waktu itu kita karena baru buka, kita kan harus tes market dulu. Kita paling ordernya baru waktu itu 300-500 kilo kan. Mereka pertama-tama agak hesitant untuk kasih coklatnya ke kita gitu. Mereka bilang ini udah diambil sama dari organisasi ini ABC. Akhirnya kita mencoba menjelaskan bahwa kita memang memproduksi coklatnya Bapak. Nanti kalau misalnya coklatnya jadi, kita akan bawa ke sini dan kita memang melabelkannya bukan Pipiltin Koko besar-besar, tapi kita melabelkannya Tabanan Bali Coklat, Pidijaya Aceh. Jadi supaya daerahnya tuh makin familiar sama orang makin tahu coklatnya berasal dari mana gitu. Nah, akhirnya one thing to another, dijelaskan panjang lebar, baru mereka mau supply coklat ke kita gitu. Nah, setelah itu masalahnya tuh di konsistensi. Biji coklat yang first batch itu bagus, yang second batch tiba-tiba drop kualitasnya. Dari situ juga makanya kita selalu konsisten untuk kontak petaninya. Nah, di Pipiltin Cocoa juga kekuatan kita tuh kita nggak pakai middleman. Jadi kita langsung transaksi sama petani tersebut. Tujuannya untuk fair trade, tentu supaya mereka dapat harga yang bagus, dan kedua juga kita lebih bisa memonitor biji coklatnya gitu. Jadi biji coklatnya kalau misalnya ada penurunan, kita langsung telepon, Pak ini kenapa ya Pak? Oh ternyata curah hujannya lagi tinggi bla bla bla. Tapi mereka sangat profesional. Jadi kalau kita komplain, mereka bilang, oh ya udah Bu, ya, itu balikin aja bijinya yang kurang bagus, nanti kita ganti dengan batch yang bagus gitu. Jadi mereka udah sangat profesional. Jadi jangan pikir petani terus mereka nggak mau tahu gitu, sama sekali tidak. Mereka sangat profesional. Pertama kali pasti harus riset dulu, riset dari website, dari buku-buku, dari teman-teman, dari mana aja sih bisa. Tapi terutama sih kalau saya pribadi memang dari internet. Jadi browsing merek coklat Indonesia tuh apa aja, di luar apa aja, tren terbaru tuh apa. Jadi pelajari dulu coklatnya ini sendiri. Kalau memang udah belajar, memang cari kesempatan untuk magang di toko coklat. Karena kadang-kadang kita suka sama sesuatu, tapi kadang-kadang pas dijalankan ternyata nggak suka gitu kan. Jadi lebih baik sih dicoba dulu, jadi magang dulu di toko coklat. Nah setelah magang, ada beberapa sekolah coklat di Jakarta yang bisa dicoba. Salah satunya tuh choklatschool.org, ada di website Coklat School Jakarta, di browsing aja itu ada Coklat School. Nah mereka juga menyediakan pendidikannya dari yang paling simple, bikin pralin, sampai sampai mengunjungi kebun coklat dan itu. Jadi bisa dimulai dari situ.
Pipiltin itu bahasa Aztec Meksiko zaman dulu, karena waktu itu memang coklat dinikmati sebagai makanan pertama kali pada zaman Aztec. Jadi dulu pertama kali justru coklat itu di minuman. Sebelum minuman malah alat tukar, karena harganya yang sangat mahal dari zaman dulu. Nah, si masyarakat Aztec ini memperkenalkan coklat sebagai makanan. Jadi pipiltin itu sendiri artinya sekelompok orang zaman dulu mereka membuat coklat untuk persembahan ke dewa-dewanya. Jadi mereka dulu pakai grindernya, pakai kayak semacam ulekan, cuman agak panjang gitu. Di grindernya seperti ini, nah sampai halus sekali, dan itu mereka memang pakai itu untuk persembahan ke dewa-dewanya. Jadi maksudnya kita sih, maksud Pipiltin ingin memproduksi coklat sebaik mungkin yang bisa kita produksi gitu, supaya masyarakat Indonesia bisa menikmati kualitas coklat yang paling baik yang bisa kita produksi. Jadi waktu sebelum Pipiltin buka juga kami membuat bisnis plan, kira-kira plannya seperti apa, marketnya mau kemana, terus penjualannya seperti apa yang ingin pertama kali dikedepankan untuk produksi Pipiltin. Jadi itu sangat penting. Sangat penting lagi itu ilmu marketing sih, ilmu marketing sama ilmu bisnis pada umumnya gitu. Jadi gimana cara memasarkan coklat, karena untuk coklat sendiri terutama ini bukan, jadi Indonesia itu bukan negara pemakan coklat. Jadi tingkat konsumsinya masih sangat kecil. Jadi gimana caranya supaya orang-orang Indonesia terintrik untuk nyobain coklat? Itu kan perlu ilmu marketing yang dikuasai gitu. Jadi akan sangat baik kalau memang sudah mau bisnis serius, udah punya banyak bekal. Jadi punya ilmu marketing, ilmu accounting gitu. Jadi itu sangat penting. Saat orang-orang Indonesia tahu kalau coklat kita tuh enak gitu, coklat kita tuh bisa bersaing dengan merek luar gitu. Jadi waktu mereka nyobain, terus mereka ada teman-teman saya sendiri yang bilang ini coklat dari Swiss ya gitu. Jadi itu kayak accomplishment buat kita, karena itu dan pada umumnya orang Indonesia, jadi kita kayak punya value added gitu. Jadi bukan sekedar bisnis, tapi kita betul-betul membantu memasarkan coklat Indonesia gitu. Gimana caranya supaya coklat Indonesia dikenal sama orang banyak dan orang kita sendiri. Saya sendiri kalau nggak bisnis coklat nggak akan tahu kalau Indonesia nomor 3 di dunia untuk produsen biji coklat. Kalau coklat kita tuh betul-betul orang asing tuh ada coklat di Flores. Jadi di Flores sendiri sudah ada NGO Belgia yang udah di sana selama 15 tahun. Jadi kita tuh agak telat sebetulnya masuk ke bisnis ini gitu. Jadi betul-betul dari situ itu menginspirasi kita untuk mulai Pipiltin. Kalau mau jadi coklatier yang handal, nggak harus sarjana coklat, malah nggak ada sih sarjana coklat. Paling ada pendidikan di pastry, terus ada sub-subnya lagi coklatier itu pun bukan gelar sarjana gitu. Jadi sangat bisa kita kalau misalnya passion tuh memang kita bisa melakukan apa saja sih, asal fokus di bidang itu gitu. Jadi bisa nanti belajar sama orang, ngambil kursus-kursus kecil sampai ngambil kursus-kursus yang lebih besar lagi scope-nya gitu. Jadi sangat bisa, semua orang bisa jadi coklatier, jadi bisa jadi pembuat coklat. Ada 3 yang bisa bikin orang berhasil. Pertama, profesionalismenya. Yang kedua, tuh attitude-nya. Yang ketiga, integritas. Malah yang pertama integritas, profesional, dan apa tuh yang terakhir? Lupa ya. Sikap, attitude. Karena itu tiga itu menurut saya tuh sangat penting, karena dari situ memang semua di bidang apapun orang itu bisa berkembang gitu. Kalau mereka profesional, mereka jadi dikasih task apapun mereka bisa menjalankannya. Integritas sangat penting tentunya. Yang ketiga attitude tuh banyak sekali tuh orang yang menganggap enteng attitude-nya jelek itu, biarpun dia sepintar apapun profesional tapi attitude-nya kurang bagus, itu juga agak pengaruh sih. Jadi itu 3 hal itu yang sangat penting diperhatikan. Kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De.
sudah membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. Hei teman-teman, tahu nggak kenapa sekolah kita diliburkan? Bukan diliburkan ya, tapi sementara waktu belajarnya di rumah. Sekarang lagi banyak virus corona. Kita belajar di rumah buat mencegah penularannya. Virus corona menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, bikin demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Juga bisa menyebabkan kematian. Virus ini bisa menyebar lewat tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika batuk atau bersin. Lalu jatuh ke benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalau kita menyentuh benda-benda yang ditempeli virus, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut, kita bisa tertular. Makanya, kita perlu sering cuci tangan, pakai sabun, dan membersihkan barang-barang pakai disinfektan. Dengan tetap di rumah, tidak jalan-jalan ke tempat keramaian, bikin kamu lebih aman. Nah, teman-teman bisa belajar secara daring dengan mengakses tautan di bawah ini ya. Tetap di rumah teman-teman, jaga kebersihan dan kesehatan. Ya. Ini tabungan Intan. Dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu kerja dulu. Intan takut ibu sakit. Ya nak, ibu berangkat kerja ya. Jang, anak saya kan sebentar lagi mau masuk SMA, tapi takut nih kalau harus ke sekolah untuk penerimaan peserta didik baru saat lagi pandemi COVID-19. Iya, Kemendikbud sudah meminta Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi PPDB sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Udah bisa online, jadi nggak capek. Ingat, jaga kesehatan yang utama. Oh iya, jalur ini juga informasinya sudah jelas. Zonasi minimal 50%, afirmasi untuk siswa dari keluarga tidak mampu minimal 15%, perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 5%, jalur prestasi sisa kuota dari ketiga jalur, prestasinya nggak cuma dari nilai rapot, bisa juga lomba-lomba seni atau olahraga. Betul banget, dengan sistem PPDB ini memperluas akses dan dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Oke, aku sama suami mau daftar dulu ya. Bye. Bye. Nah, kalau kita bicara mengenai bisnis kuliner, pastinya tidak ada matinya. Dan untuk menekuninya, kalian nggak harus nih dari jurusan Tata Boga. Ada yang ternyata dari lulusan Desain Komunikasi Visual. Seperti Reno Andamsuri yang membuka bisnis rendang Uni Farah. Dan ternyata dia sukses. Nah, kita akan simak nih, apa sih sebenarnya tips suksesnya dan kira-kira apa sih yang bisa dia bagikan mengenai bisnis kulinernya. Yuk kita simak perjalanannya. Ini membanggakan karena belum ada orang yang dengan bangga menyebutkan profesinya selain mungkin dokter atau insinyur gitu kan. Jadi kalau tukang rendang itu profesi yang membanggakan. Ditambah lagi makanan ini adalah makanan yang dikenal orang dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Sumatera sampai ke Papua, itu dikenal orang dengan berbagai macam bentuknya. Jadi kalau saya bilang saya Reno, tukang rendang, mereka udah kebayang yang namanya rendang kayak apa gitu. Seperti orang kalau ngomong, saya dokter, orang udah tahu, oh ya dokter gini gitu. Kalau misalnya kita suka masak gitu ya, atau kita mau bergerak di bisnis kuliner, hal yang juga kita harus perhatikan adalah packaging.
gitu. Jadi ada materi tipografi, huruf-huruf, ada kita belajar tentang packaging. Itu bermanfaat sekali karena seperti bikin label lah, warna background warna gelap, tulisan warna terang gitu. Hal-hal seperti itu didapatkan di kuliah waktu itu. Jadi manfaatnya sedikit banyak sebetulnya karena saya terinspirasi membuat packaging rendang Univara itu dari latar belakang desain yang saya dapat. Kemasannya itu vacuum, jadi bisa dibawa pergi, tahan lebih lama, ditambah lagi ini bisa jadi hantaran. Tapi yang perlu diingat bahwa kalau misalnya kita mau berbisnis kuliner, masa sekarang ini packaging memegang peranan penting sekali. Kemasan itu luar biasa membuat orang jadi lapar mata. Kadang-kadang malah rasa bisa jadi nomor 2, kemasan dulu yang dilihat gitu. Jadi itu perlu dipelajari juga. Dengan packaging yang berbeda, habis itu buntutnya panjang, effortnya itu luar biasa. Pesanan mulai masuk karena buat mereka ini sesuatu yang beda, ini rendang yang lain dari yang lain. Jadi kalau komunikasi misalnya seperti kita bikin copywriter ya, misalnya rendang begini begitu kelebihannya ini iya itu iya, tapi secara langsung karena kita desain komunikasi visual, memang visualnya yang diangkat, ditambah ngambil gambar ya, foto seperti apa atau kayak gini nih, poster ini nih konsepnya kayak apa. Ini dibikin 2004 gitu, sampai 2005 konsepnya ini maunya seperti poster film gitu. Jadi udah rendang Univara mempersembahkan ini kan biasanya di sini ada ceritanya atau di sini cast-nya siapa. Jadi konsepnya ini ya dapetnya dari desain grafis gitu. Rendang yang saya bikin ini kan namanya rendang Univara. Rendang Univara ini masaknya menggunakan kayu bakar. Jadi tradisionalnya dipertahankan. Terus kalau di Sumatera Barat itu ada bahan-bahan tambahan seperti kacang merah gitu. Itu ada di rendang Univara. Ibuku. Terus keluarga terdekat dan keluarga di luar sana. Belajar masak dari beliau. Kritik dari beliau. Pujian juga dari beliau. Jatuh, bangun, nangis, senang, ketawa, itu ibu yang berperan luar biasa buat saya. Jadi dan tambah lagi doa. Setiap hari selalu bilang doain ya. Karena doa orang tua itu bekal buat kita jadi lebih kuat gitu. Ditambah lagi silaturahim. Kalau orang bahasa marketingnya tuh kan silaturahim itu networking. Networking itu di kita silaturahim itu membuka pintu rezeki. Rezeki itu bukan cuma uang, rezeki itu ilmu, rezeki itu sehat, rezeki itu berbagi pendapat. Jadi kalau ketemu orang, kadang-kadang kita nggak tahu. Aku kemarin terlibat di satu film, jadi konsultan, jadi culinary advisor-nya, cerita tentang rumah makan Padang. Dan ini ajaibnya, maksudnya bagaimana Allah mengatur ya, di menu film itu yang diangkat adalah rendang tacabik, di mana rendang tacabik itu aku yang punya, aku yang ciptakan, yang orang lain belum punya. Artinya begitu orang sebut rendang tacabik, mereka nolehnya pasti ke rendang Univara. Gitu kira-kira. Makanya aku bilang networking jangan cuma sama satu kelompok. Kita makanan, kita ngomongnya kuliner terus, enggak. Ketemu sama orang dari berbagai macam ilmu. Niat kuat. Yang kedua, terjun langsung. Kadang-kadang kebanyakan mikir jadi lama. Tapi kalau kita udah punya satu niat, kita rasa ini possible untuk dijalankan, usaha ini rasanya mungkin untuk dikerjakan, pasarnya ada, terus kita tahu apa yang mau kita lakukan, kerjakan saja gitu. Mulai ada orang yang kasih challenge gitu, kasih tantangan, mau bawa rendang ini ke luar negeri, gimana gitu caranya. Akhirnya
trial and error, bawalah rendang ini dalam kemasan vakum. Jadi beli mesin vakum waktu itu. Ini satu tips lagi, jangan pernah menyepelekan apapun gitu ya. Jadi saya dapat idenya justru dari iklan di TV. Dulu ada tayangan yang inovasi itu, dapat inspirasi di situ. Mesin vakumnya kecil segini, sebetulnya buat makanan kering. Saya pikir harusnya bisa ya buat rendang gitu. Jadi pertamanya itu trial error, buat sekian berapa minggu, coba, akhirnya sukses bikin rendang dalam kemasan vakum. Itu susah jatuh bangunnya rendang Univara pertama kali, mengedukasi masyarakat. Ya gitu, usaha itu nggak serta-merta naik ke atas, tapi ada kalanya bikin frustrasi, itu pasti ada. Jadi udah mulai berpikir, ini bener nggak ya gitu, jualan rendang ini bener nggak gitu. Ada sampai di satu titik seperti itu. Tapi balik lagi ke diri kita yakin nggak sama apa yang kita bisa? Kalau saya meyakini waktu itu bahwa orang aja yang telatnya mikir, saya yang kecepetan. Kasihan orang-orang itu telat mikir, jadi saya yang harus kasih tahu mereka. Gitu. Ditambah lagi, saya mau bilang bahwa udahlah, di lemari es itu jangan cuma chicken nugget aja gitu loh. Di lemari es itu taruhlah ayam bumbu kuning frozen, taruhlah rendang frozen gitu. Makanan-makanan tradisional ini jadikan menu-menu sehari-hari gitu. Kembali saya bilang, saya di depan, mereka harus ikutin saya. Saya bikin buku namanya Rendang Traveler. Saya bagi ilmu, jalan-jalan di Sumatera Barat, daerah yang memang khas aslinya penghasil rendang. Saya bikin buku dan mereka bilang, oke, buku ini yang bikin adalah yang punya rendang Univara. Artinya Univaranya naik lagi setingkat. Jadi tidak hanya sebagai produsen rendang. Setelah itu, coba lagi yang lain, turunannya rendang. Punya rendang oil, saya punya aneka makanan dari Sumatera Barat, rencananya akan seperti itu. Jadi mulai dari bumbunya rendang, bumbunya soto Padang, apalah semua yang berbau aneka Sumatera Barat, itu akan ada di Rendang Univara. Gitu, makanya sekarang di launching namanya Rumah Rendang Univara. Jadi rumah itu macam-macam. Makanannya nggak cuma satu, makanannya bervariasi. Jadi itu yang akan ditemukan di Rumah Rendang Univara. Tadinya kan masak di garasi, tiba-tiba kayunya ada yang nggak mati. Wah, garasinya sempat api lah segala macam. Saya bilang, ini abisnya diusir aja ya, udah. Ini turning point selesai, jadi tukang rendang udah beres deh, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi satu orang datang ke saya malam itu, pokoknya itu bulan Ramadan lagi. Satu orang malam itu ke saya, terus dia bilang gini, usahamu akan jadi besar setelah ini. Gitu. Itu tersugesti. Oke, jadi artinya musibah ini justru membuat saya harusnya menjawab tantangan bahwa saya harus lebih besar. Semakin membuat saya yakin bahwa iya, ini rendang Univara dan saya tukang rendang gitu. Kalau kita nggak bekerja sesuai yang kita inginkan gitu. Yang pertama adalah syukuri itu. Kalau adik-adik semua ngelihat penjual cabai di pasar, di pasar tradisional, siapa yang pernah berpikir cita-cita mereka waktu kecil jadi penjual cabai? Nggak ada. Mereka pasti pingin jadi ini, jadi itu, yang hebat-hebat, yang keren-keren. Nggak ada pernah mereka punya cita-cita jadi penggiling cabai. Kita bersyukur ada orang seperti mereka. Dan mereka sekarang bangga bilang bahwa yang kamu masak itu nggak enak kalau nggak pakai cabai ulekan saya gitu. Itu artinya, kalaupun kita nggak dapat sesuai passion, syukuri itu. Nah, tentunya untuk menekuni bisnis kuliner, kalian nih nggak harus berasal dari tata boga aja. Kalian bisa berasal dari berbagai jurusan. Tapi tentunya kalau kalian penasaran untuk lebih lanjut, kalian bisa mengambil jurusan di SMK Kejuruan Tata Boga atau bisa juga ke ilmu pariwisata. Nah, mudah-mudahan profesi dan bisnis di bidang kuliner ini bisa sedikit membuka wawasan kalian dan membuat kalian tertarik ya. Dan itulah Vokasi Kini di episode kali ini. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa.